Ada Mbak Za. Ibu, Boleh gabung Mbak? silakan Ibu, Ya, monggo. oke, makasih. Baru apa ini Mbak Za? Ini loh Bu, setelah program sekolah penggerak selesai, komunitas belajar kita kok aktivitasnya menurun ya Bu ya? Iya Mbak Za, lusa saya tuh melihat data memang ada penurunan. Saya minta penjenengan membuat program praktik baik yang lebih inovatif. Baik Ibu, saya akan berkoordinasi dengan tim komunitas belajar di sekolah kita. Terima kasih Mbak Za selaku Ketua Kombel. Semangat ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu, bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Kombel, yaitu berbagi praktik baik dari divisi Ruang GTK. Pemanfaatan platform Ruang GTK tidak hanya untuk pengelolaan kinerja, tapi sebagai sarana meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Komunitas belajar Gemilang Pendidikan di SMP Negeri 1 Samirejo tidak hanya memfasilitasi peningkatan kompetensi guru, tapi juga memberikan wadah saling belajar antar tenaga kependidikan. Untuk komunitas belajar itu kan tidak hanya guru, tetapi ada komunitas belajar tenaga kependidikan. Maka saya minta di forum komunitas belajar tenaga kependidikan itu komitmen bekerja, semangat bekerja, bagaimana penjenengan meningkatkan kinerja penjenengan itu tolong untuk ditingkatkan demi keberlangsungan staf TU kita. Jadi untuk pengadministrasian, pengarsipan semua tolong diagenda dengan baik, dan tupoksi yang sudah kita sampaikan pada waktu rapat pembagian tugas tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Gitu nggih Bapak Ibu. Divisi Publikasi dan Infokom membagikan praktik baiknya dengan tema pemanfaatan digital dalam asesmen. Guru akan lebih mudah memberikan asesmen kepada murid dan secara cepat bisa diketahui hasilnya sehingga lebih mudah mengambil tindakan selanjutnya. Di antaranya Quizzes, Kahoot, Google Form, LMS, dan lainnya. Baik teman-teman, hari ini kita belajar membuat asesmen pembelajaran dengan konsep coding unplug ya. Nanti kita gunakan aplikasi Canva. Di sini nanti ada labirin, ada TTS, ada acak kata. Nanti yang mana dulu? Yang labirin dulu ya, nanti ya. Iya Bu, setuju. Biar anak-anak itu kalau dalam proses asesmen tidak hanya menghafal, tapi juga paham untuk konsep materi yang dipelajari. Saling membantu dan berbagi pengalaman, mencari solusi bersama dalam pemecahan masalah, serta saling menguatkan tanggung jawab bahwa hasil belajar murid menjadi tugas tanggung jawab semua guru. Divisi Inovasi Pembelajaran dan Asesmen membagikan praktik baiknya tentang pembelajaran mendalam, merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Bagaimana kita bisa dapat mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini kalau di dalam kelas kita masih menjumpai banyak murid-murid kita yang mengalami kesukaran dalam pembelajaran, terkhusus dalam membaca. Jadi Bapak Ibu, kita masih tetap bisa mengimplementasikan pembelajaran mendalam di kelas kita, walaupun kita menjumpai ada beberapa anak didik kita yang masih belum bisa membaca. Jadi untuk yang belum bisa membaca, kita bisa mengadakan pelatihan kepada mereka di waktu khusus, mungkin setelah pulang sekolah sampai mereka bisa membaca dan bisa kembali ke kelas masing-masing. Bu Gista sebagai guru matematika kelas 7 menerapkan ilmu pembelajaran mendalam yang diperoleh dari kegiatan praktik baik di komunitas belajar. Ia merasa terbantu dengan materi pembelajaran mendalam, saling memberikan masukan dan evaluasi antar sesama sehingga menumbuhkan rasa percaya diri. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Kegiatan praktik baik dari Divisi Literasi Numerasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi murid, termasuk dalam persiapan pelaksanaan AN maupun TKA dilakukan dengan baik. Implementasi dari kegiatan literasi yang dikomandoi oleh Divisi Literasi Numerasi Kombel kita itu adalah ada teks-teks materi sepanjang koridor kelas, semua 24 kelas itu ada materi yang nanti anak setiap saat bisa membaca materi sehingga perlahan-lahan mereka akan mendapatkan materi itu sehingga bisa dihafalkan dengan mudah.
Hasil nyata dari kegiatan divisi literasi numerasi diantaranya adalah pembiasaan 15 menit sebelum KBM dengan membaca buku setiap hari Selasa, Rabu, dan Sabtu, serta hari Senin dan Kamis membaca kitab suci. Selanjutnya, murid membuat resum di buku kendali yang dipantau oleh wali kelas. Bulan, gimana kombelnya kemarin? Bagus, alhamdulillah banyak manfaatnya. Kita kan ini ketemu sama teman-teman di lain mapel, jadi kita bisa kolaborasi dengan teman-teman mapel yang lain. Manfaat buat guru itu banyak lagi, manfaat buat murid kan? Iya, murid juga pembelajaran jadi menyenangkan, anak-anak malah suka seperti itu. Iya, alhamdulillah ya ada kombel. Buat sekolahan juga ada manfaatnya kan. Jadi ini banyak manfaat dari kombel itu, sekolahan dari anak-anak belajar lebih menarik itu kan. Jadi hasilnya sekolahan bisa maju, lebih berkembang begitu. Enak ya kombel ya? Besok kita berangkat lagi ya. Oke. Komunitas belajar Gemilang Pendidikan melakukan pengimbasan untuk menginspirasi teman lainnya. Terima kasih kepada teman-teman Kombel Gemilang Pendidikan SMP 1 Samirejo, Mbak Za selaku Ketua Kombel, Mbak Rina dan Mbak Warni selaku Koordinator ya per divisi. Alhamdulillah kita semua bisa merasakan dampak dari keberadaan Kombel di sekolah kita ini, sehingga harapannya ke depan nanti kualitas pembelajaran, hasil belajar anak-anak itu bisa meningkat dengan kita terus meningkatkan semangat dalam berkombel Gemilang Pendidikan di sekolah kita. Ya Ibu, alhamdulillah di tahun 2025 ini kita mengalami peningkatan daripada di tahun 2024. Semoga di tahun berikutnya berdasar asesmen tahun 2025 ini kita semakin jaya. Komunitas belajar SMP Negeri 1 Samirejo, Bergerak bersama, bertumbuh bersama. Terima kasih. Saya Ninu Suryani SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Samirejo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, bahwa komunitas belajar sangat diperlukan di sekolah untuk mewadahi guru dan tenaga kependidikan, saling berkolaborasi, berbagi ilmu, pengalaman, dan saling mencari solusi yang berdampak pada peningkatan hasil belajar murid dan meningkatnya kualitas pembelajaran. Hasil dari komunitas belajar bisa dilihat dari meningkatnya rapor pendidikan dari tahun 2024 ke 2025. Berawal dari komunitas belajar dengan semangat kebersamaan menuju kesuksesan dan berkembang bersama.